Gadis petani yang membunuh pria-pria kesepian. Inilah kisah Pele Ganes. Pada tahun 1906, Andre Helgian, pria berusia 49 tahun, menjawab sebuah iklan yang dipasang di koran berbahasa Norwegia, Minneapolis Tidende. Iklan tersebut berasal dari Belle Ganes, wanita yang berumur 46 tahun yang sedang mencari pasangan di pertanian Laporte. Berdasarkan iklan tersebut, Belle sedang mencari investor sekaligus berpotensi menjalin hubungan lebih dengannya. Pria dan wanita tersebut pun saling bertukar surat selama 18 bulan. Peluang bisnis berkembang menjadi janji untuk hidup bersama. Dari surat-surat yang masih ada hingga saat ini, diketahui bahwa Belle menyatakan cinta kepada Andre. Ia meminta Andre untuk pindah dan hidup bersamanya. Namun, keinginan itu tertunda karena masalah keluarga. Kita akan hidup bahagia saat kau tiba di sini, tulis Belle dalam salah satu suratnya. Aku akan memberikan kasih sayang yang besar untukmu, melebihi siapapun yang ada di dunia ini, paparnya di lain surat. Belle menyatakan dua keinginannya dengan jelas. Andre harus membawa semua uangnya, tidak boleh meninggalkan sepeser pun, dan ia harus merahasiakan kepindahannya dari orang lain. Dengan begitu, kehidupan baru mereka bisa menjadi kejutan bagi keluarga kedua belah pihak. Setelah 1,5 tahun, pada 3 Januari 1908, Andre akhirnya tiba di kediaman Belle. 3 hari kemudian, pasangan ini pergi ke bank lokal. Di sana, Andre menukar 3 sertifikat deposit dengan uang sebanyak $2.839 Amerika Serikat atau sekitar $75.000 Amerika Serikat di masa sekarang atau 1 miliar rupiah. Andre awalnya ingin menerima cek saja, namun Belle yang sudah tak sabar meminta uang tunai. Setelah mendapatkan uang, mereka pergi dari bank dan itu terakhir kalinya Andre terlihat masih hidup. Ya, setelah 18 bulan penuh rayuan, akhirnya Belle mendapatkan keinginannya, membunuh Andre Helgian dan mencuri uang pria tersebut. Harold Skister, penulis kisah kriminal, mengatakan bahwa Andre merupakan satu dari korban-korban Belle. Dalam buku terbarunya, Hills Princess: The Mystery of Belle Ganes, Baxter Hoffman, Skister memaparkan Belle mencari pria-pria kesepian yang membalas iklannya, lalu membunuh, membantai, dan mengubur mereka di lahan pertanian miliknya demi uang. Belle lahir dengan nama Brynhild Paulsdatter Storset pada 11 November 1859 di Selbu, Norwegia. Ia bermigrasi ke Amerika dan mengganti namanya menjadi Belle Petersen pada 1881. Belle bekerja di Chicago sebagai asisten rumah tangga. Pada tahun 1884, ia menikahi penjaga keamanan Toserba bernama Mads Ditley Anton Sorensen. Selama 1 dekade selanjutnya, mereka hidup dengan beberapa anak adopsi. Pasangan tersebut kemudian membeli toko permen pada 1894, namun mereka mengalami kerugian. Beberapa bulan kemudian, toko permen mereka akhirnya terbakar. Kesengajaan diduga menjadi penyebabnya, namun tidak ada bukti yang kuat.
perusahaan asuransi pun memberikan mereka uang ganti rugi. Begitupun ketika rumah mereka terbakar 6 tahun kemudian. Pele dan suaminya mendapat uang asuransi lagi. Diperkirakan mereka mendapat 2.000 dolar Amerika Serikat. Anehnya, Sorensen meninggal akibat pendarahan otak di hari yang sama saat mereka menerima uang asuransi. Berdasarkan keluhan sang istri, Sorensen baru saja pulang bekerja dengan keluhan rasa sakit di kepalanya. Pele mengatakan ia memberikannya bubuk kina atau obat sakit kepala yang ampuh pada masa tersebut, lalu menyiapkan makan malam. Saat kembali untuk mengecek suaminya, Sorensen ternyata sudah tidak bernyawa. Dokter menduga apoteker salah memberikan obat kepada Bele, yakni morfin dan bukan bubuk kina. Akibat kematian Sorensen, Bele mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat saat itu. Uangnya kemudian digunakan Bele untuk membeli lahan pertanian di Laporte seluas 48 hektar pada tahun 1901. Di tahun berikutnya, ia menikah dengan pria Norwegia bernama Peter Ganes. 8 bulan kemudian, Peter Ganes ditemukan mati dengan bagian belakang kepala yang hancur. Bele sambil menangis histeris mengatakan kepada dokter bahwa penggiling daging jatuh ke atas kepala suaminya tersebut. Dengan tidak adanya bukti dan juga otopsi, kematian Peter ditetapkan sebagai kecelakaan. Beberapa tahun kemudian, Bele mulai memasang iklan pribadi di koran. Cara tersebut berhasil, mengingat banyak pria yang tertarik dan mendatanginya. George Perry datang dari Illinois dengan membawa uang tunai sebesar 1.500 dolar Amerika Serikat. Christian Hickfin menjual pertaniannya dengan harga 2.000 dolar Amerika Serikat lalu mengunjungi Bele. Emil Tell juga datang ke Laporte dengan membawa 2.000 dolar Amerika Serikat, sementara Ole Patsburg dan John Moe membawa 1.000 dolar Amerika Serikat. Semua pria tersebut tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Seperti kebanyakan psikopat, Bele sangat cerdik dalam mengidentifikasi korbannya, kata Chester. Pria-pria tersebut merupakan bujang kesepian yang diabaikan keluarganya. Bele menipu mereka dengan gambaran perempuan yang suka memasak dan melukis, menjanjikan kehidupan rumah tangga yang akan mereka nikmati. Tambahnya, di tahun 1907, Bele mempekerjakan seorang tukang kayu bernama Ray Lemper. Mereka menjadi kekasih setelahnya. Namun, Bele mengusir Lemper tanpa peringatan saat Andre Helgelien sampai ke rumahnya. Terjadi pertengkaran besar dan Bele pun melaporkan Lemper atas tuduhan kekerasan. Kepada para tetangga, Bele mengatakan bahwa Lemper mengancam akan membakar pertanian dan juga membunuhnya. Pada 27 April 1908, lahan pertanian Bele benar-benar terbakar. 3 anak asuhnya mati dalam kebakaran tersebut. Setelah itu, ditemukan tubuh wanita tanpa kepala di sisa kobaran api. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu milik Bele atau bukan. Para pria lokal mencoba menggali pertanian untuk mencari kepala mayat tersebut. Namun, yang mereka temukan sangat mengejutkan. Pada 3 Mei, warga melihat daging manusia, lengan, dan bagian tubuh lainnya yang sudah terpotong-potong. Diketahui bahwa itu milik Andre Helgelien. Saat menggali lebih lanjut, mereka menemukan tubuh membusuk lainnya. Bagian tubuhnya
ditutupi oleh kain goni, sementara tangan dan kaki tersebar di sekitarnya. 2 hari kemudian, nama Bele memenuhi surat kabar di negara tersebut. Orang-orang memanggilnya dengan julukan raksasa Indiana atau hantu Laporte, nyonya dari istana kematian, dan putri neraka. Jumlah korbannya tidak jelas. 12 mayat ditemukan di sekitar lahan Bele. Namun, Guinness Book of World Record memperkirakan totalnya ada 28 korban. Mereka pun mencatat Bele sebagai pembunuh modern dengan jumlah korban terbanyak. Tidak ada yang mengetahui nasib terakhir Bele, mengingat pemilik tubuh tanpa kepala itu tidak pernah ditemukan. Chester berharap dengan menulis buku tentang Bele, ia bisa mengungkap misteri hilangnya perempuan tersebut. Sebenarnya pilihannya hanya ada 2. Apakah Bele melarikan diri atau mati dalam peristiwa kebakaran? Demikianlah kisah Bele Ganes, gadis petani yang membunuh pria-pria kesepian. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.